Kembali lagi bersama Ibu di channel Belajar Menuju Pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja dan sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan ya, jangan keluyuran karena penyakit bisa terjadi di mana saja. Nah, sebelum menyimak pembelajaran dari Ibu, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan juga loncengnya supaya terus berlangganan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas IPS Bab 4 Perubahan Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Bahas dulu tentang bagian A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Barat ini ingin ke Indonesia. Nah, bangsa Barat ini membutuhkan barang rempah-rempah ya, karena mereka sangat membutuhkannya. Sementara di tempat mereka itu persediaan rempah-rempahnya itu sangat terbatas. Nah, ini juga dipengaruhi ya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini dipengaruhi oleh 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, gold itu adalah emas yang bermakna kejayaan, glory bermakna kejayaan bangsa, dan gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani atau Kristen ya ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kedatangannya juga dipengaruhi oleh revolusi industri, yaitu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang awalnya menggunakan tenaga manusia atau hewan, nah sekarang menggunakan tenaga mesin. Penggunaan mesin menjadikan produksi ini menjadi lebih efisien, ongkos produksinya juga dapat ditekan, dan barang yang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Selanjutnya bagian B, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Gimana sih kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan itu? Sangat memperhatikan ya, karena penjajah itu ingin menjajah atau menguasai wilayah Indonesia kita. Yang kedua, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pertama, yaitu kedatangan Portugis di Maluku. Bartholomew Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Setelah Portugis kalah karena kedatangan Belanda ya. Kedatangan Belanda di Jakarta atau Jayakarta tahun 1596, armada De Houtman tiba di pelabuhan Banten. Nah, kemudian disusul ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, muncullah persaingan di antara mereka. Ekspedisi Inggris, persekutuan dagang milik Inggris bernama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Nah, meskipun Inggris di Indonesia pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Selanjutnya yaitu pengaruh monopoli dalam perdagangan. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, tahun 1602 didirikan Vereniging de Oost Indies Company atau VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan pada para raja ya untuk memberikan kebijaksanaan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan tetapi juga menguasai politik juga pemerintahan Indonesia. Kan kerja paksa ya yang ditanamkan oleh penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari Indonesia ya, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Itu pengaruh sistem sewa tanah. Kebijakan Belanda terkenal pada masa Raffles
adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau landelijk stelsel. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kultusstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Nah, kebijakan masa Raffles ini mempunyai ketentuan Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanahnya dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat yaitu menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Nantilah kebijakan pada masa penjajahan Belanda itu sangat menyiksa rakyat Indonesia. Nah, setelah menyimak dan mendengarkan apa yang Ibu jelaskan barusan, nah coba Ibu ingin tahu sudah mengerti dengan yang Ibu sampaikan barusan. Nah, ajukan minimal 3 pertanyaan tentang pembahasan yang barusan dibahas. Jika kalian sudah melihat atau menonton dan menyimak video ini, coba jawab hadir di kolom komentar ya. Sekian pembelajaran video kali ini, nantikan video-video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.